Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, telepon Aisyah berdering tepat pukul 12 malam, saat ulang tahunnya yang ke-25. Pesan dari nomor tak dikenal, "Selamat ulang tahun, Aisyah. Masih ingat aku?" Sari. Jantung Aisyah berdegup kencang, ingatan tentang rial lamanya di universitas itu kembali membanjiri pikirannya, membuatnya terbangun dari tidur lelap dan tak bisa lagi memejamkan mata sepanjang malam. Aisyah bangun pagi itu dengan mata bengkak, mencoba mengabaikan pesan tersebut sambil menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Ibunya, Bu Ratna, seorang wanita paruh baya yang taat beragama, sudah sibuk di dapur. "Kenapa wajahmu kusut begitu, Nak? Ulang tahunmu kok malah murung?" tanya Bu Ratna sambil menyajikan nasi goreng. Aisyah tersenyum paksa, "Gak apa-apa, Bu. Cuma capek kerja kemarin." Tapi dalam hati, dia bertanya-tanya mengapa Sari, yang dulu menjadi musuh bebuyutannya di kampus, tiba-tiba menghubunginya setelah 5 tahun hilang kontak. Sari, gadis tomboy yang selalu menantangnya dalam setiap debat klub sastra, yang membuatnya merasa terancam tapi juga tertarik. Di kantor, Aisyah yang bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan buku tak bisa fokus. Matanya terus melirik ponsel, berharap dan takut ada pesan lanjutan. Saat istirahat siang, dia akhirnya membalas, "Siapa ini? Salah nomorkah?" Balasan datang cepat, "Jangan bohong, Aisyah. Aku tahu kamu ingat aku. Mari kita bertemu. Kopi di Kailama kita besok sore." Aisyah ragu, tapi rasa penasaran menang. Dia setuju tanpa tahu bahwa pertemuan itu akan membuka luka lama dan menciptakan yang baru. Sore berikutnya, di kai kecil dekat kampus lama mereka di Depok, Aisyah tiba lebih awal. Hatinya berdegup tak karuan. Sari muncul, masih dengan gaya andalannya, rambut pendek bergelombang, jaket jeans lusuh, dan senyum miring yang dulu selalu membuat Aisyah kesal. "Lama tak jumpa, Rial," sapa Sari sambil duduk. Aisyah menatapnya, melihat perubahan. Sari tampak lebih dewasa, tapi matanya masih penuh api. "Kenapa hubungi aku tiba-tiba?" tanya Aisyah langsung ke pokok. Sari tertawa pelan, "Karena aku tak bisa lupakanmu. Setelah lulus, aku pindah ke Bandung, tapi ingatan tentangmu selalu ada." Percakapan mereka mengalir, dari kenangan kampus hingga kehidupan sekarang. Aisyah bercerita tentang pekerjaannya, keluarganya yang konservatif, dan rencana pernikahannya dengan Rian, tunangan yang dipilih orang tuanya. Sari mendengarkan dengan seksama, tapi matanya menunjukkan kekecewaan. "Kamu bahagia dengan itu?" tanya Sari tiba-tiba. Aisyah terdiam, merasakan konflik batin. Sejak kuliah, dia selalu merasa ada yang aneh dengan dirinya, ketertarikan pada Sari yang lebih dari sekadar realitas. Tapi di masyarakat Indonesia yang penuh norma agama dan sosial, dia tak pernah berani mengakuinya. Malam itu, Aisyah pulang dengan pikiran kacau. Rian menelepon, mengucapkan selamat ulang tahun terlambat dan mengajak makan malam akhir pekan. Aisyah setuju, tapi hatinya tak tenang. Dia ingat sentuhan Sari saat mereka berpisah, pelukan singkat yang membuatnya merinding. "Apa ini?" gumam Aisyah pada dirinya sendiri. Di kamar, dia menangis pelan, takut pada perasaan yang muncul kembali. Keluarganya, terutama ayahnya yang seorang ustadz, tak akan pernah menerima jika tahu. Keesokan harinya, Sari mengirim pesan lagi, "Aku ingin cerita lebih banyak." "Kamu?" Aisyah ragu, tapi jawab ya. Mereka bertemu lagi, kali ini di taman kota. Sari bercerita tentang hidupnya di Bandung, bagaimana dia keluar dari pekerjaan stabil sebagai guru untuk mengejar pasion menulis novel. "Aku lesbi, Aisyah. Sudah sejak lama. Dan dulu aku suka padamu," ungkap Sari tiba-tiba. Aisyah terkejut, wajahnya memerah.
Jangan bercanda, Sari, balasnya, tapi dalam hati, dia tahu itu benar. Konflik mulai muncul. Aisyah mulai menghindari Rian, alasan kerja lembur. Tapi Sari semakin dekat, mengirim pesan setiap hari, mengajak bertemu. Aisyah merasa terjebak antara rasa bersalah pada keluarga dan ketertarikan pada Sari. Suatu malam saat makan malam keluarga, ayahnya, Pak Hadi, bicara tentang isu yang marak di media. Itu penyakit barat, nak. Kita harus jaga iman, katanya tegas. Aisyah mengangguk, tapi hatinya hancur. Pertemuan ketiga mereka di sebuah warung kopi pinggir jalan. Sari memegang tangan Aisyah, aku tahu kamu merasakan hal yang sama. Jangan bohongi diri sendiri. Aisyah menarik tangannya, ini salah, Sari. Aku akan menikah. Tapi saat pulang, dia tak bisa tidur, memikirkan kata-kata Sari. Keputusan pertama dibuat, Aisyah memutuskan bertemu lagi, ingin klarifikasi. Tapi itu hanya alasan, sebenarnya dia ingin dekat. Hari-hari berlalu dengan pertemuan rahasia. Aisyah mulai berbohong pada Rian dan keluarga. Tekanan sosial mulai terasa, teman kantor bergosip tentang perubahan sikapnya. Sari, di sisi lain, mendorong Aisyah untuk jujur pada diri sendiri. Kita bisa bersama, Aisyah. Tinggalkan yang tak membuatmu bahagia. Tapi Aisyah takut, ingat cerita teman yang diusir keluarga karena orientasi seksualnya. Aisyah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap pertemuan dengan Sari membuatnya semakin yakin pada perasaannya, tapi juga semakin takut. Suatu sore, di sebuah mal di Jakarta Selatan, mereka berjalan bergandengan tangan di keramaian, berpura-pura sebagai teman lama. Lihat, tak ada yang peduli, kata Sari sambil tersenyum. Aisyah gelisah, takut ada yang mengenalinya. Ini berbahaya, Sari. Kalau keluargaku tahu. Sari menghentikannya, kita harus berjuang untuk kebahagiaan kita. Di rumah, Bu Ratna mulai curiga. Kamu sering keluar malam-malam, nak. Dengan siapa, tanya ibunya saat Aisyah pulang larut. Aisyah berbohong, dengan teman kantor, Bu. Tapi matanya tak bisa menipu. Pak Hadi, ayahnya, mulai ceramah lebih sering tentang nilai-nilai keluarga. Pernikahanmu dengan Rian sudah dekat. Jangan buat malu keluarga, katanya. Aisyah merasa tertekan, tapi tak bisa berhenti memikirkan Sari. Rian, tunangannya, mulai merasakan jarak. Dia mengajak Aisyah makan malam romantis di restoran mewah. Ada apa, sayang? Kamu berubah, tanyanya lembut. Aisyah menangis dalam hati, tapi jawab, cuma stres kerja. Rian memeluknya, tapi sentuhan itu tak lagi sama seperti dulu. Malam itu, Aisyah memutuskan untuk jujur pada Sari, aku suka padamu, tapi aku takut. Sari memeluknya erat, kita hadapi bersama. Konflik memuncak saat Sari mengajak Aisyah ke Bandung untuk akhir pekan. Hanya kita berdua, jauh dari Jakarta, katanya. Aisyah setuju, berbohong pada keluarga bahwa ada tugas kantor. Di Bandung, mereka menghabiskan waktu di pegunungan, berbicara tentang mimpi dan ketakutan. Sari cerita tentang masa lalunya, diusir keluarga saat coming out, hidup mandiri tapi kesepian. Aku tak mau kamu alami itu, tapi juga tak mau kamu hidup bohong, kata Sari. Aisyah menangis, merasakan cinta yang dalam. Pulang ke Jakarta, Aisyah dihadang Rian. Aku tahu kamu bohong. Siapa cowok itu, tanyanya marah. Aisyah terkejut, bukan cowok, Rian. Rian tak percaya, jangan main-main. Kita putus kalau begini. Aisyah merasa lega tapi juga bersalah. Dia memilih putus, tapi tak bilang alasan sebenarnya. Rian pergi dengan hati hancur, menelepon Bu Ratna. Keluarga Aisyah marah besar. Bu Ratna menangis, kenapa putus dengan Rian? Dia anak baik.
Pak Hadi lebih tegas, ini pasti ada yang salah. Kamu kena pengaruh buruk. Aisyah diam, tak berani bilang tentang Sari. Malam itu, dia kabur ke apartemen Sari di Jakarta, mencari perlindungan. Sari menyambutnya, kamu berani, Aisyah. Tapi itu baru awal dari badai. Teman kantor mulai bergosip. Salah satu rekan kerja melihat Aisyah dengan Sari di mal, dan rumor menyebar. Bosnya memanggil, jaga citra perusahaan, Aisyah. Tekanan sosial dari masyarakat Indonesia yang mayoritas konservatif mulai terasa. Sari, yang lebih berani, mendorong Aisyah untuk coming out. Kita bisa bergabung dengan komunitas di sini, meski rahasia. Aisyah ragu, ingat undang-undang yang ambigu tentang LGBTI. Suatu hari, Sari mendapat telepon dari keluarganya sendiri. Adiknya bilang, Kak, pulanglah. Ibu sakit. Sari pergi ke desa asalnya di Jawa Barat, meninggalkan Aisyah sendirian. Aisyah merasa kesepian, tapi juga punya waktu berpikir. Dia bertemu teman lama dari kampus, yang ternyata tahu tentang Sari. Hati-hati, Aisyah. Masyarakat kita tak siap, nasihat temannya. Saat Sari kembali, dia bercerita tentang pertengkaran dengan keluarganya. Mereka masih tak terima aku. Tapi aku tak menyerah. Itu menginspirasi Aisyah, tapi juga menakutkan. Mereka memutuskan hidup bersama, menyewa apartemen kecil. Tapi biaya hidup tinggi, dan Aisyah kehilangan dukungan keluarga. Konflik baru muncul, Sari mendapat tawaran kerja di luar negeri, di Singapura. Ini kesempatan bagus, Aisyah. Ikut aku, tanya Sari. Aisyah terpecah, ikut berarti tinggalkan segalanya, termasuk keluarga yang masih marah. Dia menolak, aku tak bisa. Masih ada harapan rekonsiliasi. Sari kecewa, kamu masih takut. Pertengkaran pertama terjadi, membuat hubungan retak. Hubungan Aisyah dan Sari mulai retak. Sari menerima tawaran kerja di Singapura, berangkat dalam 2 minggu. Ini untuk masa depan kita, katanya. Aisyah setuju secara mulut, tapi hatinya berat. Dia mulai mencoba rekonsiliasi dengan keluarga. Menelepon Bu Ratna, Bu, aku kangen. Ibunya menjawab dingin, pulanglah kalau sudah sadar. Aisyah datang ke rumah, tapi Pak Hadi menolak, tak ada tempat untuk anak yang menyimpang. Kata itu menusuk hati Aisyah. Sari marah saat tahu. Kenapa kamu masih berharap pada mereka? Mereka tak akan berubah. Aisyah balas, mereka keluargaku. Pertengkaran semakin sering. Sari merasa dikhianati, kamu pilih mereka atau aku. Aisyah terdiam, tak bisa jawab. Malam itu Sari tidur di sofa, meninggalkan Aisyah menangis sendirian. Di kantor, situasi memburuk. Rumor tentang orientasinya menyebar, dan bos memperingatkan, ini bisa mempengaruhi karirmu. Aisyah memutuskan resign, mencari kerja baru. Tapi di wawancara, pertanyaan pribadi muncul, membuatnya tak nyaman. Sari, sebelum berangkat, membantu Aisyah mencari apartemen baru. Aku tak mau tinggalkanmu sendirian, katanya lembut. Momen itu membuat mereka berdamai sementara. Hari keberangkatan Sari tiba. Di Bandara Soekarno-Hatta, mereka berpelukan erat. Tunggu aku, Aisyah. Aku akan kembali. Aisyah menangis, jangan lama. Tapi saat Sari pergi, Aisyah merasa hampa. Sendirian di Jakarta, dia mulai bergabung dengan komunitas LGBTI online rahasia. Di sana, dia bertemu Lina, seorang aktivis yang membantu banyak orang seperti dirinya. Kamu tak sendirian, kata Lina. Keluarga Sari menghubungi Aisyah tiba-tiba. Adik Sari bilang, Kak Sari bilang kamu teman dekatnya. Tolong beritahu kalau dia baik-baik saja. Aisyah terkejut, tapi senang. Itu membuka komunikasi. Tapi keluarganya sendiri masih dingin.
Bu Ratna menelepon, Rian mau rujuk. Pikirkan lagi. Aisyah menolak, aku tak bisa, Bu. Itu membuat Bu Ratna marah, memutus telepon. Di Singapura, Sari menelepon setiap hari. Tapi jarak membuat hubungan tegang. Sari cerita tentang kehidupan bebas di sana, di sini kita bisa terbuka. Aisyah iri, tapi takut pindah. Suatu hari, Sari bilang, aku bertemu seseorang di sini. Tapi tak ada apa-apa. Aisyah cemburu, jangan khianati aku. Sari marah, kamu yang tak mau ikut. Konflik memuncak saat Aisyah sakit. Sendirian di apartemen, dia dirawat Lina. Lina mendengarkan ceritanya, kamu harus pilih yang membuatmu bahagia. Aisyah mulai ragu pada Sari. Saat Sari tahu, dia terbang kembali ke Jakarta. Ma, Aisyah. Aku tak seharusnya bilang itu. Mereka berdamai, tapi luka tetap. Sari memutuskan tinggal di Jakarta, menolak perpanjangan kontrak. Untukmu, katanya. Tapi itu berarti pengorbanan finansial. Mereka berjuang bersama, mencari kerja. Tapi masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga bergosip, mereka tinggal berdua, aneh. Tekanan itu membuat Sari depresi. Aisyah memutuskan konfrontasi keluarga. Dia datang ke rumah dengan Sari. Bu, ayah, ini Sari. Aku mencintainya. Pak Hadi marah besar, keluar. Kamu bukan anakku lagi. Bu Ratna menangis, kenapa begini, nak? Sari membela, kami saling cinta, Pak. Tapi itu sia-sia. Mereka diusir. Malam itu, Aisyah hancur. Ini harga yang harus kubayar, katanya pada Sari. Sari memeluknya, kita punya satu sama lain. Tapi di hati Sari, ada keraguan. Dia merindukan kebebasan di Singapura. Setelah pengusiran dari keluarga, Aisyah dan Sari semakin dekat, tapi juga semakin rapuh. Mereka pindah ke apartemen lebih kecil di pinggiran Jakarta, hemat biaya. Sari mendapat kerja sebagai relance waiter, Aisyah sebagai tutor priat. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Namun, definisi cinta mulai berbeda. Sari ingin terbuka, Aisyah masih takut. Suatu hari, Lina mengajak mereka ke acara komunitas rahasia di Jakarta. Ini aman, katanya. Di sana, Aisyah melihat banyak cerita mirip dirinya, penolakan, tapi juga penerimaan. Sari senang lihat kita bisa hidup normal. Tapi Aisyah gelisah, takut ada raya atau gosip. Pulang, mereka bertengkar lagi. Kamu terlalu paranoid, kata Sari. Keluarga Aisyah tak diam. Bu Ratna datang ke apartemen, menangis. Pulanglah, nak. Ayahmu sakit karena ini. Aisyah terkejut, sakit apa, Bu? Ternyata Pak Hadi stroke ringan karena stres. Aisyah merasa bersalah, ini salahku. Sari marah, jangan biarkan mereka manipulasi. Tapi Aisyah pergi ke rumah sakit sendirian. Di rumah sakit, Pak Hadi lemah tapi masih tegas. Kalau mau tinggalkan gaya hidupmu itu. Aisyah menangis, aku tak bisa, ayah. Ini aku yang sebenarnya. Bu Ratna memohon, pikirkan kami. Aisyah pulang dengan hati terbelah. Sari menunggu apa katanya. Aisyah cerita dan Sari kecewa, kamu masih mau kembali. Konflik moral muncul. Aisyah mulai mempertanyakan, apakah cinta ini benar? Di masyarakat Indonesia, di mana agama dominan, dia merasa berdosa. Sari, yang ateis, tak paham. Ini bukan dosa, ini alamiah. Pertengkaran hebat terjadi, Sari pergi keluar malam itu. Aisyah takut kehilangan. Pagi harinya, Sari kembali dengan bunga. Ma, aku takut kehilanganmu. Mereka berdamai, tapi Sari punya rahasia, dia bertemu mantan di acara komunitas. Tak ada apa-apa, tapi Aisyah curiga.
Jujur padaku, katanya. Sari bilang hanya teman. Tapi kebohongan kecil itu mulai merusak kepercayaan. Tekanan sosial meningkat. Di kerja Aisyah, muridnya mundur karena gosip dari orang tua. Kami tak mau anak kami diajar orang seperti itu. Aisyah hancur, kehilangan penghasilan. Sari mendukung, kita cari yang lain. Tapi Sari sendiri dapat tawaran kembali ke Singapura, gaji besar. Ini bisa bantu kita, katanya. Aisyah marah, kamu mau tinggalkan aku lagi. Sari memilih tinggal, tapi hati tak tenang. Malam itu mereka bicara panjang. Aisyah ungkap ketakutannya, aku sudah kehilangan keluarga, jangan kamu juga. Sari janji, aku tak akan. Tapi pagi harinya, Sari mendapat telepon dari Lina, ada demo anti di kota, dan komunitas diancam. Sari ingin ikut lawan, Aisyah melarang. Bahaya. Sari pergi diam-diam, bergabung demo. Aisyah cemas seharian. Malam, Sari pulang dengan luka memar. Polisi bubarkan, tapi kami menang suara. Aisyah marah, kamu bisa mati. Itu membuat Aisyah sadar, Sari terlalu berani, dia terlalu penakut. Perbedaan itu mulai memisahkan. Bu Ratna datang lagi, kali ini dengan Rian. Rian masih mau makanmu. Aisyah tergoda, ingat kehidupan aman dulu. Sari tahu, marah besar. Kamu khianati aku. Pertengkaran terbesar terjadi, Sari packing barang. Aku pergi ke Singapura. Aisyah menangis, jangan. Tapi Sari pergi. Aisyah menghabiskan hari-hari sendirian, merenung. Dia mencoba hubungi Sari, tapi tak dibalas. Lina datang, Sari bilang dia butuh waktu. Aisyah cerita semuanya, Lina nasihat, kamu harus pilih jalanmu sendiri. Aisyah memutuskan rekonsiliasi keluarga, datang ke rumah. Pak Hadi sudah pulih, tapi dingin. Kalau mau kembali, tinggalkan semuanya. Aisyah setuju sementara, aku akan coba. Hidup kembali ke rutinitas, kerja, keluarga. Bu Ratna senang, Rian tunggu kamu. Aisyah bertemu Rian, mencoba kembali. Tapi hatinya tak ada. Malam-malam, dia mimpi Sari. Akhirnya, dia hubungi Sari lagi, aku salah. Kembalilah. Sari balas, aku sudah di Singapura. Aku bahagia di sini. Aisyah hancur. Konflik terakhir, Aisyah tahu Sari punya pacar baru dari media sosial. Dia marah, tapi juga sadar itu akibat pilihannya. Dia konfrontasi keluarga, aku tak bisa bohong lagi. Aku lesbi. Pak Hadi marah, tapi Bu Ratna bilang, aku tak mau kehilangan anakku. Itu awal penerimaan lambat. Aisyah pindah keluar, hidup mandiri. Dia bergabung komunitas, menjadi aktivis. Bertahun kemudian, dia bertemu Sari lagi di acara di Jakarta. Sari dengan pasangan baru, Aisyah sendirian tapi kuat. Ma atas semuanya, kata Sari. Aisyah tersenyum, itu membuatku bangun. Mereka bicara lama, mengenang. Sari bilang, kamu berubah. Aisyah jawab, karena kamu. Tapi tak ada rekonsiliasi romantis. Aisyah sadar, cinta itu tak selalu abadi, tapi pelajaran darinya. Keluarganya perlahan menerima, Bu Ratna datang sesekali, Pak Hadi diam tapi tak usir. Aisyah menemukan kedamaian, meski dengan harga mahal, kehilangan Sari, tapi dapatkan diri sendiri. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin sama selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak adil di masyarakat seperti Indonesia?